Halo Sobat Sejarah Asyik, Ohayo gozaimasu. Kali ini kita akan membahas unit infanteri sepeda Jepang pada Perang Dunia II yang berhasil dalam invasi di Semenanjung Malaya. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang menggunakan unit infanteri sepeda dalam jumlah besar dalam operasi militernya. Jepang pertama kali menggunakan unit sepeda dalam invasi tahun 1937 ke Cina. Selanjutnya yang paling terkenal dalam invasi Malaya pada tahun 1941, Jepang menggunakan unit sepeda. Dan ini menjadi keberhasilan Jepang dan membuat Inggris harus tunduk di tanah Malaya. Bisa dikatakan, unit infanteri sepeda Jepang menjadi kunci dari keberhasilan Jepang menginvasi Malaya. Lalu, bagaimana sebuah unit infanteri bersepeda Jepang bisa berhasil dalam invasi di Malaya? Invasi Jepang di Malaya dimulai pada tanggal 8 Desember 1941. Angkatan Darat ke-25 mendarat di Songkhla dan Patani di Thailand, dan juga di kota baru yang masih diduduki Inggris. Tentara Jepang di Thailand tidak mendapat perlawanan dari Thailand karena pemerintah saat itu membuka pintu dan bersekutu dengan Jepang. Namun di kota baru yang diduduki Inggris, Jepang menghadapi perlawanan dari tentara Inggris. Inggris telah mengetahui bahwa Jepang akan datang. Kawat berduri dan ranjau dipasang di sepanjang pantai, dan pasukan dengan senapan mesin telah bersiap menyambut Jepang. Pertempuran di kota baru ini menjadi pertempuran pertama Jepang dalam invasi ke Malaya. Salah satu tujuan utama Jepang dalam invasi Malaya adalah Singapura, karena posisinya yang strategis. Namun Inggris tahu betapa pentingnya Singapura, jadi mereka memiliki beberapa pertahanan terbaik di wilayah tersebut dan beberapa meriam terbesar yang menghadap ke laut. Ini juga yang menjadi alasan Jepang tidak menginvasi Singapura dari laut. Pada tanggal 8 Februari 1942, 23.000 infanteri bersepeda Jepang menyerang Singapura. Beberapa datang dari Selat Johor dengan perahu, yang lainnya berjalan melewati Causeway. Pada titik ini sangat sulit bagi tentara sekutu untuk menang, karena banyak tentara lainnya yang telah tewas dalam pertempuran sebelumnya. Taktik Jepang menggunakan infanteri sepeda dalam invasi di Malaya terbukti berhasil. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki pasukan bersepeda Jepang, di antaranya laju gerak prajurit Jepang menjadi lebih cepat dan membingungkan musuh. Serangan juga memberikan unsur kejutan dalam penyerangan. Musuh yang kocar-kacir akan lebih cepat dikejar menggunakan sepeda. Selain itu, setiap tentara dapat membawa perbekalan yang lebih banyak. Tentara sepeda Jepang dapat membawa 36 kg peralatan dan perbekalan di sepedanya. Penggunaan sepeda sangat cocok dengan kondisi alam di Malaya yang masih dipenuhi hutan dan perkebunan. Sepeda lebih mudah dibawa melewati hutan daripada menggunakan kendaraan seperti mobil dan tank. Jepang juga tidak membutuhkan perawatan kendaraan dan bahan bakar. Yang menjadi pertanyaan dalam invasi Malaya ini adalah bagaimana Jepang mendapatkan ribuan sepeda untuk tentaranya. Pasukan Jepang tidak membawa sepeda tersebut dari Jepang, karena akan memakan waktu dan membutuhkan ruang yang besar di dalam kapal. Jepang mendapatkan ribuan sepeda ini dari para warga Malaya dan dealer penjual sepeda yang mereka sita. Sebelum perang, Jepang telah mengumpulkan informasi melalui agen mereka. Di Malaya, sepeda sangat banyak dan sepeda tersebut diimpor dari Jepang. Jadi ketika pasukan Jepang mendarat di Malaya, mereka telah mengetahui di mana mereka harus mendapatkan sepeda bagi pasukan mereka.
Letnan Jenderal Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Tomoyuki Yamashita dan Angkatan Darat ke-25 menyelesaikan invasi ke seluruh semenanjung Malaya sepanjang 1120 km dalam waktu kurang dari 70 hari dan mengalahkan pasukan sekutu Inggris sambil bergerak maju melalui hutan Malaya. Terlepas dari kepemimpinan yang sangat baik, kecerdasan taktik, penerapan kekuatan yang dijalankan dengan baik, dan logistik yang luar biasa, penggunaan sepeda dianggap bertanggung jawab atas keberhasilan Jepang dalam invasi Malaya. Singapura adalah titik terkuat dari pertahanan Inggris di Malaya. Jatuhnya Singapura merupakan penghinaan bagi pemerintah Inggris. Tentara Inggris tidak menduga bagaimana pasukan Jepang dapat bertempur dan mengalahkan mereka. Sekitar 80.000 tentara Inggris menjadi tawanan di Singapura dan 40.000 di pertempuran sebelumnya. Total ada 120.000 tentara Inggris yang berhasil ditawan dalam invasi Malaya ini. Dan tentara Jepang yang diterjunkan tidak lebih dari 40.000 orang. Ini menjadi kekalahan terbesar Inggris sepanjang sejarah. Keberhasilan invasi Jepang di Malaya ini juga menjadi lonceng pertanda akan runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda. Hanya selang beberapa minggu, Belanda menyerah kepada Jepang pada 9 Maret 1942 dan wilayah Nusantara diduduki oleh Jepang. Itulah tadi sejarah infanteri sepeda Jepang yang berhasil menguasai tanah Malaya dan membuat Inggris harus menyerah. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Arigatou.